dari pintu kamar perawatan, saya biasa lewat lorong itu tuh bang, lorong rumah sakit, tahu sendiri lah kalau udah malam itu sepi banget. Iya, apalagi rumah sakit itu bangunan lama ya kan? Iya, rumah sakit bangunan lama. Saya tahu itu serem banget emang rumah sakit itu. Iya, makanya pas suasana. Saya lagi mau arah keluar itu, dari jauh itu, astagfirullahaladzim, di hati langsung bulu kuduk langsung pada berdiri tuh bang, langsung merinding banget kata saya. Ya Allah kata saya, tadi apa yang saya lihat? Saya tegesin, ternyata tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan urusan. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bu. Iya. Siapa namanya nih Bu? Nama saya Manda. Ibu Manda, tinggal di mana Bu Manda nih? Tinggal di daerah Tangerang. Oh Tangerang. Dan ini kejadian waktu di mana nih Bu Manda? Waktu di rumah sakit. Di daerah? Di daerah Tangerang. Oh Tangerang. Oke. Dan tahun berapa tuh kejadiannya? Di tahun 2017. Oh 17. Oke siap, tahan dulu Bu Manda ya. Gak usah lama-lama lagi, cari bos serban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bu Manda kisah pengalamannya nih Bu? Nah, jadi begini Bang, waktu di tahun 2017 itu abang saya kan habis kena ini tangannya kejepit mesin di tempat kerja, terus dia ceritanya dibawa ke rumah sakit, disuruh dirawat, dioperasi. Akhirnya tuh saya ditelepon sama ibu saya suruh pulang, saya suruh ke rumah sakit, suruh nengokin abang saya. Pas saya udah sampai di rumah sakit, ternyata abang saya kondisi lagi kesakitan sampai nggak sadar. Ketika itu abang saya langsung disuruh operasi malam itu juga. Ini tangannya kenapa Bu? Kejepit, putus atau? Iya, ketiban mesin pres. Jadi harus dioperasi sampai hancur gitu tangannya kan. Iya. Abang saya dirawat, itu kan kita nginep kan, mau nggak mau nginep itu. Ketika besoknya abang saya sudah keluar dari ruang operasi, sudah sadar, dan saya suruh jaga di rumah sakit. Itu kan kita bergantian sama kakak-kakak saya. Jadi yang kecelakaan ini abang saya yang ketujuh Bang, sekarang dari 12 bersaudara. Jadi kan kita yang jaga itu ya bergantian ya, cuma kan kalau saya dapat jaganya itu kalau malam. Karena kalau siang saya kerja, jadi saya baru dapat jaganya malam. Jadi kita bergantian aja. Dari kejadian itu, abang saya masuk ke ruang perawatan itu. Di ruang perawatan itu ada antara 4 atau 5 pasien ya, tempat tidur pasien itu. Jadi pas pertama kali masuk ke rumah sakit itu kan abang saya dirawat, saya yang jaga malam itu. Nah, jadi pas jaga itu, saya datang jam 8 malam. Pas di situ di kamar perawatan itu kebetulan abang saya sendiri, sedangkan di kamar itu sebetulnya buat 4 pasien, tapi kebetulan abang saya pas lagi sendiri tuh nggak ada pasien lain. Jadi pas ketika itu saya mau ke kamar mandi karena saya kebelet, jadi saya mau ke toilet tuh pas saya datang malam itu. Mau ke toilet, tapi kok tiba-tiba sampai depan pintu kamar mandi itu ada suara orang lagi di dalam kamar mandi. Sedangkan di ruangan situ nggak ada pasien lain kan selain saya sama abang saya. Nah saya tunggu lah tuh, saya pikir apa itu OB atau pasien ada yang numpang di situ ke toilet. Tapi saya tunggu kok kayaknya lama juga gitu, sekitar 10 menit atau 15 menitan nggak keluar-keluar. Akhirnya pas mau saya ketok toiletnya itu, saya permisi, saya bilang baru mau saya ketuk,
ternyata nggak dikunci. Ternyata pas saya mau masuk nggak ada orang di dalam toilet itu. Di dalam ember air itu pun nggak ada bekas air berget atau goyang atau apa gitu. Terus lantai kamar mandi pun masih sangat kering, nggak ada basah sama sekali gitu Bang. Nah pas saya udah ke toilet, saya karena udah kebelet, udah saya berani-beraniin kan masuk aja kita kan. Habis itu selesai dari kamar mandi, saya langsung ke kakak saya nemuin, kata abang saya, kenapa? Enggak, itu tadi kira-kira ada pasien lain, ternyata nggak ada katanya. Terus habis itu abang saya udah tuh di sini aja kalau takut mah, kata abang saya gitu. Cuma saya bilang saya nggak takut sih, cuma tadi kira-kira ada suara orang di kamar mandi soalnya, saya bilang gitu sama abang. Nah habis itu jam 10 malam tuh kita baru mau tidur tuh Bang. Ternyata nggak lama lagi ada dokter datang sama suster tuh buat ngecek. Nah habis dicek kata dokter bilang ini abangnya harus buru-buru diamputasi tangannya, kalau enggak takutnya berbahaya, takutnya ngalur kemana-mana infeksinya. Jadi pas itu saya ngabarin lah tuh keluarga saya semua untuk persetujuan untuk operasi tuh Bang. Setelah kita telepon abang saya, kemudian datanglah besok tuh keluarga saya semua, orang tua semua. Nah di situ kita setujuin semua nih buat amputasi abang saya tangannya. Nah pas sudah selesai amputasi itu kan ke ruang operasi udah selesai, abang saya lagi nggak sadar kan tuh pas keluar dari ruang operasi. Lalu dimasukkan ke ruang perawatan lagi kan. Kemudian saya lagi tuh yang jaga pas malam lagi karena kan saya siangnya kerja. Setelah saya jaga malamnya lagi tuh saya udah mulai ini malam jam berapa ya, saya udah terasa lapar tuh Bang, pengen makan gitu. Jam berapa tuh kira-kira? 9:30 mungkin ya. Itu kan belum terlalu malam banget ya. Tapi kan ketika saya malam itu mau keluar beli makan tuh Bang, kita keluar tiba-tiba pas buka pintu, kan emang pas keluar itu depan kamar saya itu kayak ada lorong kan, lewatin lorong kayak berbentuk huruf L atau U lah gitu. Itu di sebelah sana itu nggak jauh dari lorong itu tuh kan emang ada kamar jenazah tuh Bang dari tempat rawat abang saya. Tapi dari tempat kamar jenazah itu di tempat situ tuh nggak jauh lagi ada kayak bangku tempat tunggu pasien gitu. Nah di situ pas saya mau keluar itu saya ngeliat kayak ada perempuan nunduk aja gitu. Terus dia rambutnya panjang kayak nutupin muka, apa nggak kelihatan mukanya deh Bang. Saya ngeliat pakai baju putih gitu. Ya kalau saya sih, saya pikir itu mah orang lagi nunggu pasien ya Bang. Makanya saya sih nggak ada pikiran kemana-mana, cuma ya rasa takut mah ada. Cuma ya kalau saya kan cuma berpikir positif aja gitu kan. Nah pas saya jalan, saya udah ngelewatin itu yang perempuan lagi duduk. Tapi karena saya penasaran nih, nah saya pas udah ngelewatin berapa langkah gitulah, saya nengoklah ke belakang. Pas ke belakang saya lihat lagi di bangku itu ternyata udah nggak ada tuh perempuan itu, nggak tahu kemana. Saya juga di situ saya langsung merinding tuh Bang, langsung kayak gimana ya, langsung pengen lari, kita takut tapi kita nggak lari, tapi kita bulu kuduk udah pada berdiri semua. Ya mau nggak mau kita jalan, cuma ya saya baca doa sebisa saya. Nah sampailah di tempat saya beli makan, saya udah selesai, saya mau masuk lagi nih, tapi saya masih takut nih mau buat lewat situ. Nah pas lewat situ saya langsung nanya ke security nih Bang, nanya ke security, Pak maaf mau tanya, emang di sini suka ada kejadian aneh nggak ya Pak? Saya gituin. Kata security, oh iya suka teh, emang kejadian apa teh? Teteh ngeliat apa kan, katanya gitu. Terus saya bilang, enggak Pak, saya tadi ngeliat ada perempuan duduk di bangku sana ya Pak ya, di dekat itu kamar jenazah bukan sih Pak? Saya gituin. Kata security, oh iya itu kamar jenazah katanya. Emang teteh ngeliat apa? Katanya, nggak, tadi ada perempuan duduk Pak, kata saya. Tapi pas saya udah lewat, itu perempuan itu nggak ada pas saya nengok ke belakang, kata saya. Terus kata security, oh itu mah udah kejadian, itu mah udah biasa teh katanya, di sini mah udah nggak aneh katanya. Terus di situ kata security, terus teteh mau lewat lagi, iya saya mau balik tapi saya takut Pak, kata saya. Bapak bisa nggak tolong anterin saya bilang. Emang di mana ruang perawatannya? Itu di bangsal 7 kata saya. Oh di situ katanya.
lah itu tempatnya ngapa di situ, katanya security. Nah terus saya bilang, ya nggak tahu Pak, orang saya ditempatin di situ abang saya sama pihak rumah sakit, saya gitu. Emang kenapa Pak? Oh nggak apa-apa, yang penting kalau ada kejadian ya itu ya teteh nggak usah dipikirin ya, katanya itu mah udah biasa, kata dia gitu. Cuma kan saya di situ bingung, biasanya biasa gimana nih. Nah pas setelah itu dianterin lah sama security, saya sampai ke kamar, sampai depan kamar, security baliklah ke depan, kata security, yaudah ya teh, saya balik dulu mau jaga lagi di depan. Iya Pak, kata saya, makasih. Nah habis itu saya masuk ke dalam, kata abang saya tiba-tiba bangun bilang, kok tadi balik lagi, katanya. Yang balik laginya kenapa, katanya. Kapan, kata saya nggak balik lagi, saya tadi langsung ke depan, saya gitu ya. Terus kata abang saya, tadi ada kesini kamu, saya kirain kamu lagi mau ngambil uang atau yang ketinggalan apa, katanya. Enggak, saya bilang. Lah terus tadi siapa, kata abang saya gitu ya. Saya cuma di situ saya berusaha bilang, ya udahlah bang, nggak usah dipikirin, saya bilang. Udah mungkin tadi itu kali salah lihat, saya cuma bilang gitu tuh bang. Nah setelah itu kejadian itu udah tuh kita selesai, udah makan, kita makan malam itu, udah tuh kita tidur lah malam. Berapa hari kemudian kan saya jaga tuh malam. Ceritanya saya tuh mau tidur tuh udah jam 11 atau jam 12-an deh. Itu tiba-tiba saya udah baru pengen merem, pengen tidur, kok tiba-tiba tuh di depan kamar tuh kayak ada suara pasien lagi didorong sama suster-suster gitu, rame deh di depan. Saya pikir itu apa lagi ada pasien yang gawat darurat, kata saya. Kok rame banget suara tempat tidur pasien tuh lewat, kata saya, sama mungkin dari suara beberapa orang lah. Makanya saya penasaran tuh bang, akhirnya saya keluarlah mau ke depan gitu, mau ngintip dari pintu gitu. Nah pas saya buka pintu, saya tengok nggak ada sama sekali tuh bang, sepi. Di situ saya langsung merinding tuh, kata saya, ya Allah bunyi apa lagi tadi, suara apa lagi, kata saya. Kok kata saya tadi suara kayak ramai banget, tapi pas saya buka ke depan nggak ada siapa-siapa, sepi gitu bang. Mungkin udah belok kali. Oh enggak bang, itu kan model lorongnya lurus bang. Kita kelihatan dari depan kamar itu, pintu kamar itu pas keluar itu tuh lorong lurus aja. Jadi kalau belok nggak mungkin, misalnya belok ya paling ke kamar jenazah, tapi itu jauh jaraknya. Tapi kan karena emang itu bunyi bener-bener dari depan pintu kedengaran banget, nggak mungkin dong kalau belok, kan pastinya itu dong kita ngeliat gitu pas beloknya. Itu nggak ada, sepi sama sekali, nggak ada suara apa-apa gitu. Yang tadinya ada suara rame, suara troli, tempat tidur pasien lewat, tapi kok ini nggak ada gitu. Nah, pas kejadian itu udah tuh saya nanya sama abang saya, bang saya bangunin bang, iya ngapa, katanya, dengar nggak tadi ada suara, kata saya gitu. Terus kata abang saya, suara apa, katanya. Enggak, kata nggak dengar, abang saya nggak dengar bilangnya. Oh ya udah deh, kata saya, emang apa, kata abang saya. Terus saya bilang nggak apa-apa, saya gitu. Akhirnya saya udah tidur tuh bang. Ya kita paksain merem lah, namanya kita takut sebetulnya ya. Cuma yaudah namanya kita udah capek, udah kita tidur aja tuh. Pas besoknya tuh bang, kan jam 5 subuh tuh kita kan bergantian tuh buat jaga, karena saya mau kerja, jadi bergantian sama kakak saya. Nah di situ pas saya mau pulang, saya tanya tuh ke meja perawat ya, saya tanya, maksudnya nih kapan abang saya boleh pulang gitu kan, karena saya jaga di situ. Kalau setiap malam ya banyak kejadian yang ganjil lah bang, jadi saya sendiri pengen buru-buru cepet balik lah, jangan di situ terus gitu. Pas saya ke meja perawat, saya ketemu sama perawat itu, saya tanya, sus maaf mau tanya, ini untuk abang saya yang di kamar ini kapan ya boleh pulang? Pas itu kata suster bilang, oh yang pasien atas nama siapa? Saya bilang, ya atas nama inilah abang saya gitu ya bang. Setelah itu kata suster, oh yang kemarin habis amputasi ya tangannya ya? Iya sus, saya bilang. Kalau untuk yang habis amputasi itu biasanya perawatannya itu paling lama itu antara 2-3 mingguan. Oh lama Mbak, juga gitu. ya? Iya, karena takut ada infeksi katanya bang, jadinya harus dipantau dulu sama dokter. Makanya pas di situ kata suster kayak gitu, ya udah kayak saya, udahlah saya udah tahu kayak gitu jawabannya. Akhirnya saya pulang tuh bang.
Pas pulang besoknya saya jaga, hari itu sih nggak ada kejadian apa-apa tuh Bang. Iya, iya. Nah habis itu pas hari ke-8 itu saya ada lagi tuh Bang, kejadian aneh Bang. Jadi waktu itu sekitar jam 11 malam saya keluar tuh Bang, malam mau beli makan karena saya lapar ya, kebetulan saya belum sempat makan pas ke rumah sakit itu. Saya keluarlah dari pintu kamar perawatan, saya biasa lewat lorong itu tuh Bang. Lorong rumah sakit tahu sendirilah kalau udah malam itu sepi banget. Iya, apalagi rumah sakit itu bangunan lama ya. Iya, rumah sakit bangunan lama. Saya tahu itu serem banget emang rumah sakit itu. Iya, makanya pas suasana. Saya lagi mau arah keluar itu, dari jauh itu kayak kelihatan tuh Bang, kayak ada orang banyak, kayak mau jenguk pasien gitu. Mungkin ada kali 4 atau 5 orang yang saya lihat itu. Tapi anehnya setelah saya udah mau deket sekitar 5 atau 10 meter itu, aneh tiba-tiba tuh nggak ada sama sekali, langsung kosong gitu, plong jalanan. Di situ cuma kayak berkabut gitu suasana kan, emang kebetulan waktu itu habis hujan. Makanya di situ saya langsung, astagfirullahaladzim, di hati langsung bulu kuduk langsung pada berdiri tuh Bang, langsung merinding banget kata saya. Ya Allah kata saya, tadi apa yang saya lihat kata saya. Tadi perasaan ada orang banyak, kata saya, kok ini udah deket tapi malah kan nggak ada kata saya. Di situ ya kayak saya mau nggak mau saya paksain buat lari tuh Bang. Ya udah saya lari karena saya udah terpaksa, ya kita sambil baca doa-doa. Ya akhirnya sampailah ke tempat kita beli makan tuh Bang, di luar. Nah pas di luar, kamu masuk lagi tuh, saya takut kenapa-napa, kata saya takut ada apa-apa lagi nih kata saya. Akhirnya saya nunggulah tuh ada orang, kebetulan waktu itu ada orang juga tuh mau lewat juga. Saya nanya tuh sama orang yang mau masuk, Bang maaf mau lewat sini nggak ya, saya tanya gitu. Nah pas itu kata abang yang mau lewat, emang apa teh katanya. Enggak mau masuk, saya ikut yuk bareng kata saya. Emang apa katanya, takut. Iya Bang saya takut kata saya. Emang takut kenapa teh, emang lihat apa katanya gitu. Terus saya bilang, enggak saya ngelihat itu tadi kayak ada orang rombongan banyak, tapi kok pas udah deket dia nggak ada gitu, tiba-tiba nggak ada Bang. Abang kayak gitu nggak, abang jaga juga di sini? Iya saya juga jaga. Iya kejadian itu mah saya juga kayak gitu ngelihat kemarin katanya gitu. Akhirnya kita bareng tuh Bang sama orang yang baru saya ketemu itu ya, karena kita sama-sama ini ya udah yuk bareng aja kata dia. Tapi pas saya bareng sama orang yang boleh ketemu di jalan itu nggak ada apa-apa Bang. Tuh tempat ya kita nggak ada kejadian yang aneh-aneh tuh enggak. Tapi kalau setiap saya lagi sendiri, lewat sendiri, tuh pasti ada aja kejadian itu. Makanya di situ kadang saya bingung, di rumah sakit kok gini banget gitu. Kadang saya sendiri sebenarnya takut, tapi mau bagaimana, karena emang kita disuruh jagain sama orang tua, ya udah kita ikutin kan Bang. Abang saya tanya tuh Bang, kata saya, Bang di sini selama di sini udah berapa hari, pernah ada kejadian nggak? Kata saya kejadian yang ganjil, kata abang saya. Kejadian yang ganjil, ya maksudnya gimana? Kata abang saya gitu. Nggak kayak kejadian yang aneh-aneh gitu Bang, soalnya ya saya sih cerita tapi ntar abang takut lagi, saya bilang gitu, kata dia. Nggak apa-apa cerita aja katanya gitu. Ya itu kan dari awal yang saya cerita, waktu saya mau beli makan abang saya bilang katanya ngeliat saya balik lagi Bang tuh. Nah ternyata kan itu sebetulnya bukan saya ngomong ke abang saya, itu juga bukan saya Bang, saya kagak balik ke sini, saya bilang. Saya langsung ke depan keluar, saya gituin. Ya berarti itu kejadian itu tuh sama waktu itu saya kirain kamu lagi ke kamar mandi, keluar itu ada suara di kamar mandi, kata abang saya gitu. Nah sebenarnya saya kan nggak di kamar mandi juga tuh Bang, makanya kata abang saya, ya berarti emang namanya rumah sakit udah tua juga, udah lama juga ya Bang, jadi ya kejadian yang aneh-aneh gitu tuh banyak Bang. Makanya abang saya juga termasuk ya, dia juga sama takut sebetulnya, mau bagaimana, namanya di ruangan dia sendiri, ibaratnya dari tempat suster juga jauh gitu kan, pantauan dari suster kan jauh kan untuk rumah sakit. Ya namanya rumah sakit lama, modelnya ya begitu Bang, nggak kayak rumah sakit zaman sekarang lah. Makanya saya di situ pas sudah ketemu sama abang saya udah cerita gitu, ya udah kata abang saya, udah kalau besok-besok kalau mau keluar jangan malam-malam, katanya takutnya ada hal-hal yang aneh lagi gitu Bang. Makanya di situ abang saya udah tuh pas habis kita cerita kayak gitu malamnya, udah tuh kita tidur tuh Bang sekitar jam 1-an, udah tuh pokoknya kejadian itu tuh
udah banyak pada yang saya laluin gitu. Kadang saya juga suka cerita ke ibu saya bilang, Bu, udah ya Bu, saya nggak mau jaga, saya gitu. Kata ibu saya, emang kenapa katanya? Enggak lah Bu, banyak kejadian aneh, saya gituin kan. Terus kata ibu saya, ya udah orang abang lu nggak ada yang jagain katanya, siapa mau jagain katanya kalau malam, kata saya. Kalau orang tua saya kan nggak mungkin, ibu saya udah tua, kata saya jagain. Maka kata ibu saya ya udah, akhirnya ya udah saya jalan sampai selesailah tuh perawatan sampai abang saya pulang tuh Bang. Ya itu kejadiannya seperti itu sih Bang, namanya. Di rumah sakit ya pasti kita ada hal-hal yang ganjil, namanya tempatnya. Apalagi itu nggak jauh dari kamar jenazah, ruangannya ibaratnya kan, namanya dari lorong nggak jauh, itu ada kamar jenazah. Kamar abang saya itu kan dapatnya di paling belakang tuh Bang. Jadi sepi emang di situ tuh, tempatnya paling sepi lah. Kalau kata security emang di situ mah jarang ada yang masuk pasien di situ. Cuma kan entah karena apa gitu pas abang saya ditempatinnya di situ Bang. Entah dari pihak perusahaannya yang mintanya di kamar ibaratnya yang lebih murah atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Makanya di situ saya cuma yaudah yang penting ditanggung jawabin sama perusahaan kan, karena kejadian abang saya kecelakaan itu tangannya kan, jadinya ya sampai sekarang jadi abang saya jadi yang nggak bisa cari pekerjaan Bang. Maaf Kak, buntungnya semana Kak? Maksudnya di amputasinya? Ini. Oh segini? Jadi 4 jari ini hilang sama telapaknya. Innalillahi, segini ya? Jadi tinggal jempolnya aja. Makanya dia cari kerja susah sekarang Bang. Apalagi posisi kan dia tangannya jadinya begini. Ini pokoknya tinggal segini dulu. Iya, beginilah ya jadinya. Itu aja tadinya mau dihilangin semua kata dokter, takut infeksi. Cuma karena ibu saya nangis-nangis minta tolong kalau bisa disisain jarinya satu yang bisa diselamatin. Akhirnya sama dokter tuh diusahain lah tuh Bang. Diusahain ya alhamdulillah sih. Jadi tinggal sisa jempol satu aman, alhamdulillah nggak sampai infeksi. Kayak gitu Bang. Nah setelah itu kan abang saya udah boleh pulang tuh Bang. Sama pihak rumah sakit, udah selesai lah pengobatannya, tinggal balik kontrol. Udah tuh saya akhirnya kan udah mulai aktivitas saya kerja lagi tuh. Pas mulai kerja lagi saya udah berangkat kerja tuh, saya ada 2 shift di tempat kerja saya itu, karena itu kan perusahaan pabrik sepatu lah yang ada di Tangerang. Kan tadi saya cuma shift 1. Nah pas di bulan ke-4 atau ke-5 tuh saya dapat shift 2. Jadi kalau masuk shift 2 itu kita masuk dari jam 2 sampai jam 10 malam. Tapi karena kita ikut mobil, ada mobil jemputannya, itu kadang sampai rumah tuh bisa sampai jam 12 Bang. Pabrik di mana tuh Kak? Di wilayah Tangerang Selatan lah. Pas jam 10 malam kan saya udah pulang dari tempat kerja tuh Bang. Kita mau ke tempat parkiran tuh sama teman-teman saya kan bertiga. Pas saya mau ke arah parkiran itu kan dari sebelah parkiran itu ada kebun tuh Bang, kita mau jalan. Pas di kebun itu saya ngelihat kayak ada putih-putih gitu berdiri, saya pikir itu spanduk. Nah kayak saya lewat udah jalan aja, tapi saya di hati saya bertanya, spanduk masa di kebun sih, kata saya gitu. Akhirnya saya nengok lagi tuh Bang ke belakang, saya tegesin tuh suara gambar itu yang saya lihat tuh. Ternyata saya tegesin lama-lama ternyata bukannya spanduk Bang. Saya tegesin ternyata tuh pocong Bang, ada ikatannya. Saya di situ saya takut, saya langsung teriak manggil, "Pocong, pocong." Terus kata teman saya langsung ngejar saya. "Apa? Kenapa lu ndak?" katanya. "Kagak itu pocong, ayo." Kata saya. Terus kata teman saya, "Di mana?" katanya. "Kok gua kagak lihat?" "Ya udah yuk kita ke sono." Kata saya udah saking takutnya panik dan saya langsung minta balik ke bis tuh, ke mobil jemputan tuh Bang. Kita nyari mobil jemputan tuh, akhirnya ketemu. Nah pas di mobil saya cerita tuh sama teman saya. Kata teman saya, "Kok gue nggak ngeliat?" kata dia gitu. "Iya tadi tuh di kebun," kata saya. "Kok gue nggak ngeliat ya?" kata teman yang satunya bilang. Kata saya, "Ya nggak tahu, gue dong yang ngeliat nih," kata saya gitu Bang. Nah pas kejadian itu udah tuh kita akhirnya pulang tuh Bang. Nah besoknya lagi ya kita aktivitas kayak biasa lagi tuh Bang, kita kerja lagi. Nah dapat shift malam lagi emang kan selama 1 minggu, karena shift malam itu kan seminggu. Makanya di situ saya sebetulnya kalau untuk
Shift malam itu sebetulnya saya juga namanya pengalaman yang sebelumnya di rumah sakit udah kayak gitu, sebetulnya saya juga takut ya, namanya saya juga perempuan gitu Bang. Nah berapa hari kemudian tuh pas shift malam ada gitu Bang kejadian, saya mau pulang ceritanya kan, kalau naik mobil jemputan itu kan sampai rumah jam 12 Bang, karena kita kan kadang ngantri kan tuh bisnya. Habis itu saya udah sampai, saya biasa kan turun dari depan gang rumah saya tuh, turun dari mobil jemputan itu kan agak jauh tuh Bang, masuk ke dalam ke tempat rumah saya tuh kayak sekitar 100 atau 200 meter lah masuk ke dalam gang itu. Nanti saya tuh biasanya kalau mau ke rumah itu ada pertigaan gitu Bang dari rumah saya, dari depan gang. Itu saya juga ada kejadian juga kayak gitu, sama kita jalan dari jauh, kita ngeliat tuh kayak, emang di situ tuh biasa di pertigaan itu ada tempat anak-anak muda pada kumpul gitu Bang. Anak muda pada kumpul, pada main gitar-gitaran lah. Biasanya emang kayak gitu yang saya lihat setiap lewat malam tuh. Nah saat itu jam 12 malam itu saya pikir anak muda lagi pada kumpul di situ, lagi nyanyi-nyanyi gitu. Dari jauh tuh jelas banget Bang, rame banget tuh di jalanan, di pertigaan. Ya saya agak tenang, biasanya kalau pulang tuh sepi saya suka takut. Pas di saat itu kata saya, alhamdulillah rame kata saya nggak takut lah gitu. Nah tapi kok pas lama kelamaan semakin deket itu, kok semakin deket saya deketin, kok nggak ada gitu Bang, langsung sepi gitu. Makanya saya di situ kaget gitu, kata saya, lah tadi kok kayak ramai banget, kok ini sepi, kata saya langsung merinding tuh Bang, saya langsung baca doa sebisa saya tuh. Di situ saya jalan sambil ketakutan, sambil nunduk saya, tapi tuh bener-bener merinding banget Bang, bulu kuduk tuh kita berdiri semua, kayak soalnya tuh kayak emang rame, cuma mungkin bukan manusia gitu ya mungkin, cuma karena emang saya ngelihatnya seperti orang lagi kumpul rame, ya saya pikir kan manusia yang lagi pada kumpul. Nah pas lewat dari situ saya langsung buru-buru pulang tuh, saya langsung ketok-ketok pintu sampai rumah, ibu saya langsung bukain, saya langsung masuk ke dalam, kata ibu saya, lu ngapain buru-buru, kata ketok-ketok kenceng banget katanya. Terus saya bilang, enggak Bu, saya takut, saya bilang. Kata ibu, kenapa emang? Itu di pertigaan tadi banyak orang kumpul, tapi pas saya lewat sepi, nggak ada orang, kata saya. Nah kejadian situ kata ibu saya, makanya aku pulang jangan malam-malam apa ya, saya bilang kan ya kerjanya emang malam, mau gimana, saya gituin Bang. Kejadian itu udah tuh akhirnya saya pulang langsung bersih-bersih, mandi, udah tuh saya tidur tuh Bang. Dari situ kejadian itu tuh sering sih Bang yang saya alami, memang kalau dekat rumah juga sama ya, suka kayak gitu kejadiannya gitu. Gimana tuh kalau rumah? Teteh pernah ngalamin apa waktu di rumah? Kalau di rumah itu juga kan ada kunti Bang. Di wilayah dekat rumah saya kan banyak kunti tuh Bang. Banyak kunti gimana maksudnya nih? Banyak ngeliat kuntil anak gitu, sering ya. Apalagi kayak waktu itu adik saya sendiri nih kejadian Bang. Ceritanya dia pulang malam Bang, habis main. Dia pulang padahal sendiri tuh Bang. Sampai rumah dibukain pintu sama ibu saya. Adik saya kan udah ngantuk, udah capek, dia langsung tidur ke kamar Bang. Dikirain ibu saya tuh pas bukain pintu, katanya ada temennya nungguin di depan. Nah pas nungguin di depan, kata ibu saya nggak ditutup tuh Bang pintu sampai berapa lama gitu, adalah sejaman, karena dipikir ibu saya tuh temennya nungguin. Nah akhirnya tuh ibu saya negur ya, kan namanya Aris, adik saya, Aris itu temen lu ngapain ditinggal, orang mah temenin, kata ibu saya gitu Bang. Nah pas itu adik saya bilang, emang siapa yang ini, yang nungguin, orang saya sendiri katanya gitu Bang, bilang ke ibu saya. Kata ibu saya, orang itu ada temennya kok sendiri, gimana sih, temennya ada tuh cewek di depan. Nah di situ adik saya ketakutan Bang, kata adik saya, oh saya pulang sendiri sih, dia enggak, udah tutup ya pintu, tutup, katanya gitu. Di situ tuh Bang, di situ ibu saya juga ya sebenarnya dia takut, tapi pas akhirnya ke depan udah nggak ada tuh Bang, yang tadi jelas-jelas ada di situ nungguin, katanya temennya adik saya bilangnya. Di situ ibu saya, siapa, lu pulang bawa siapa emang, kan digituin sama ibu saya tuh Bang. Makanya pas kejadian itu ya udah tuh pintu ditutup, akhirnya kan takut tuh, akhirnya udah ditutup, kata ibu saya. Makanya besok pulang jangan malam-malam katanya, kan kayak gitu, yang ngikutin mungkin aja kuntil anak. Emang kuntil anak situ tuh emang kalau kata orang situ pada itu sih Bang, iseng. Apalagi kalau pulangnya malam, terus kan emang kalau kuntilanak itu kan sukanya sama laki-laki katanya, suka ngikutnya ke
kalau orang laki itu diikutin biasanya kalau pulang malam. Itu adik saya tuh nggak sadar kali diikutin kayak gitu. Berarti di kampung itu banyak yang ngeliat kuntilanak gitu ya? Banyak bang. Soalnya kan tadinya tuh depan rumah saya tuh kayak ada tanah kosong, ada kebun. Tanah kosong, kebun tuh ada pohon-pohon kayak pohon rambutan, pohon sukun. Itu banyak tuh bang pohonan. Nah di situ emang sering ada kata berpindah-pindah. Ibaratnya saya juga kalau malam duduk di depan itu nggak nyaman bang, kayak ada yang ngeliatin gitu. Maka di situ kadang kata ibu saya, udah jangan duduk di depan kalau malam gitu. Tangerang masih banyak pohon berarti itu ya? Banyak, makanya banyak tanah kosong. Terus juga kan kalau wilayah Tangerang sini juga makam-makam kayak makam keluarga gitu kan banyak kan dekat-dekat rumah gitu bang. Makanya kan di situ kata saya, ya mungkin karena emang karena makam dekat sama perumahan mungkin ya, sama rumah warga lah. Jadi mungkin dari situ gitu kan. Makanya, maksudnya si kuntilanak itu dari makam? Iya kalau kata yang pada ngeliat sih awalnya dari makam, terus dia kan suka pada di atas pohon bang. Iya. Saya sering diketawain juga tuh, abang saya juga ada kalau main suka diketawain. Cuma kan kalau abang saya orangnya berani ya, jadi nggak takut gitu. Kalau pas abang saya yang paling tua tuh main, kan di depan suka pada ngobrol, ngumpul sama temennya kadang tuh. Waktu itu tuh sampai jam 1, kadang sampai jam 3 pagi. Ya namanya laki-laki ya, kalau kayak saya kan perempuan pasti takut ya bang kalau ada kejadian. Berarti kayak teman saya ya, rumahnya samping kuburan, sering banget diketawain sama kuntilanak. Iya, makanya. Ngeri sih. Tapi kalau ada yang bilang katanya kalau diketawain kuntilanak dari deket, suaranya deket, kata tuh kuntilanak posisinya jauh bang. Katanya begitu. Katanya. Cuma kita nggak tahu sih. Iya. Makanya saya juga kadang ya suka takut gitu. Makanya di rumah itu sebenarnya sekitar wilayah situ tuh masih angker lah kalau dibilang. Walaupun ibaratnya zaman sekarang udah banyak lampu ya. Tapi sekarang ya kayak gitulah. Cuma sekarang udah agak mending sih, kebun yang tadinya kosong sekarang udah dipagerin bang, udah ditutup gitu pakai kayak besi gerbang gitulah. Karena emang katanya orang situ tuh emang itu tuh tempatnya ya makhluk yang nggak kasat mata gitu deh. Tempatnya kuntilanak, tempatnya gondoruo, tempatnya semuanya di situ. Pohon pun gak ada yang berani nebangin, soalnya kan tadi ada pohon rambutan emang banyak masih sama pohon sukut. Sampai sekarang nggak ada yang ditebang bang. Cuma paling kayak misalnya udah agak lebat banget baru ditebang ujung-ujungnya aja gitu sih. Jadi kayak terlantar gitu ya. Jadi nggak keurus. Nah ini bang, ada lagi nih kejadian waktu tahun 2024 lah, belum lama. Itu kan saya sempat dirawat tuh bang, saya kan sakit. Pas dirawat di rumah sakit, ceritanya saya kan gak ada yang jagain. Yang jagain tuh paling suami saya kan. Jadi itu kalau suami saya pulang, nidurin anak saya dulu gitu, nemenin. Nanti kalau anak saya udah tidur, dia balik tuh bang ke rumah sakit. Nah pas kebetulan waktu itu suami saya sama anak saya habis besuk saya tuh jam 5 sore. Pas jam 5 sore dia nengokin saya. Pas mau pulang dia 5:30 tuh bang. Kan karena nggak bisa lama karena anak saya yang kecil nggak boleh masuk kan sama security. Setelah mau pulang, itu suami saya pulang pas turun ke lantai bawah. Kan saya di lantai 7 tuh bang ya kamarnya waktu saya dirawat. Suami saya mau pulang, kan kalau di rumah sakit itu parkiran itu harus ngelewatin kamar jenazah bang, jadi ngelewatin setiap pulang itu. Jadi kalau masih sekitar dari pagi sampai jam 6 atau jam 7 gitu katanya baru ditutup tuh bang. Gerbang dari pintu ke kamar ke parkiran, lewatin kamar jenazah itu baru ditutup pas udah azan maghrib tuh. Jadi pas mau pulang suami saya lewat depan kamar jenazah tuh bang, kan karena emang kebetulan dia papasan sama orang meninggal. Katanya meninggal tuh pas mau maghrib itu kan 5:30. Itu suami saya sempat astagfirullahaladzim, itu apa lagi kata anak saya ngomong, ya itu ya ada orang meninggal ya, kata anak saya yang gede tuh. Kata suami tuh cerita ke saya pas sudah nengokin, iya yaudah yuk cepetan yuk, entar keburu ini bareng, entar takutnya papasan sama yang meninggal lewat situ papasan katanya. Takutnya sawan kan gitu kan, namanya masih bocah kan. Nah pas sudah pulang, suami saya udah nidurin anak saya tuh bang, udah nidurin, terus dia nelpon katanya aku mau jagain nggak, mau ditungguin nggak di situ. Jadi waktu itu pas malam Jumat tuh bang.
Akhirnya saya bilang, ya udah kamu kesini aja. Saya bilang saya juga takut. Pas malam Jumat itu, habis maghrib setelah suami saya pulang tuh bang, saya pas habis maghrib tuh, saya ceritanya kan kamar saya tempat tidurnya sampingnya kaca tuh bang, emang jendela lah. Jendela itu emang nggak ada ininya, nggak ada hordengnya lah bang, langsung kaca keluar aja gitu. Namanya kita di lantai 7 kan, jadi kita dari atas itu kelihatan bang, genteng warga lah, kelihatan tuh dari atas. Saya sempat inilah ngelihat gitu pas habis maghrib itu, saya ngelihat dari jendela, saya tegesin. Padahal waktu siang itu saya lihat di atas genteng itu nggak ada apa-apa gitu bang, di genteng warga yang saya lihat itu. Tapi pas habis maghrib itu, tiba-tiba saya liatin kok kayak ada orang duduk, kayak ada orang deh bang tuh di atas genteng berdiri. Tuh rambutnya panjang, terus kayak pakai baju putih gitu. Saya pikir masa maghrib-maghrib ada orang di atas sih. Emang sih itu genteng orang itu tuh rumahnya tingkat bang, tapi itu posisinya di atas genteng bang. Makanya saya di situ kata saya itu apa ya, saya tegesin tuh, makin tegesin. Saya makin takut tuh bang, karena kok dia lama-lama kayak ngeliatin saya balik gitu, berbalik ngeliatin saya, jadi saya takut bang. Saya udah langsung duduk, langsung baca-baca sebisa saya tuh bang. Setelah itu habis ngeliat gitu, nah suami saya datang tuh bang, gak taunya udah malam, udah jam 1, itu saya belum bisa tidur bang, jam 1 dia datang. Kata saya, kamu datang jam segini, saya kira gak jadi datang, kata saya. Terus kata suami, enggak lah kasihan kamu, ini kan malam Jumat sendirian, kamu kasihan. Udah kebetulan di ruangan saya itu emang pasien cuma ada 2 bang, saya sama sebelah saya 1. Nah di situ pas jam 1 suami datang, udah tuh dia nemenin saya duduk, dia nggak tidur tuh bang sampai pagi, saya akhirnya tidur. Nah pas paginya suami saya tuh baru tuh bang cerita, ngomong katanya gini, kamu tuh nggak, aku semalam ngeliat apa saya gituin. Aku ngelihat pocong katanya, di mana saya gitu, depan kamar jenazah katanya. Maksudnya pocong orang meninggal apa gimana saya gitu. Enggak, pocong terbang kata dia gitu. Kok bisa saya gituin? Iya kan tadi kemarin sore pas mau pulang nganterin anak-anak pulang, itu kan aku papasan sama orang meninggal, ada yang meninggal katanya. Oh terus ya mungkin itu dia kali yang meninggal itu, mungkin mau nampakin kata suami saya. Maka di situ suami saya pas ngeliat, kata itu pertama tuh pocong tuh lewat itu pertama berdiri diem tuh bang. Pas suami saya ngeliatin, ditegesin, lama-lama katanya makin tinggi, terus jalan gitu bang. Terus suami saya ketakutan tuh bang. Di situ dia cuma ya bisa baca sebisa dia aja deh tuh. Udah baca, dia langsung buru-buru naik ke lift katanya tuh. Makanya dia langsung ke tempat saya, dia baru cerita tuh paginya. Maka kata saya, kok bisa sih kata saya. Iya namanya rumah sakit, ibaratnya rumah sakit umum emang kayak gini katanya. Makanya udah banyak kejadian aneh-aneh kalau di rumah sakit mah udah pasti. Kata suami saya, makanya kamu jaga-jaga kalau mau maghrib baca doa sebelum tidur katanya gitu. Kalau mau tidur apa, iya udah kata saya. Makanya pas besoknya lagi saya tuh ditengokin tuh bang sama ponakan, sama empok saya. Nah ponakan saya itu sekitar umur 10 tahunan lah. Nah dia datang ke kamar saya, pas kakak saya datang nengokin, jenguk saya. Ponakan saya langsung ngeliat ke jendela tuh, langsung ngintip jendela. Karena jam berapa itu dia jenguk? Itu ponakan saya jenguk itu sekitar jam 7-an bang, atau setengah 8 habis isya lah. Nah pas itu ponakan datang langsung nengok ke jendela tuh bang, ngeliat, katanya mau ngeliat dari atas katanya. Nah ternyata pas dia ngeliat dari atas, ponakan saya kaget bang, ketakutan, langsung mundur. Ih mama itu apa? Langsung mundur, langsung jatuh ke kasur tempat tidur saya tuh. Kata kakak saya, emang apa yang kamu lihat? Itu mama ada perempuan katanya di atas. Mana? Kata mamanya juga jadi takut kan tuh bang. Pas itu saya bilang, oh kakak Aisyah itu ya, itu mah gak ada apa-apa saya gitu. Padahal mas saya udah ngeliat tuh bang kejadian itu sebelumnya. Maksudnya sebelumnya kan saya selama di situ kan udah 2 kali ngeliat emang bang. Cuma kan saya nggak saya omongin gitu. Saya bilang aja nggak ada apa-apa kakak Aisyah kata saya. Itu mah cuma orang lagi itu kali lagi betulin apa gitu di atas saya gituin. Ih orang bukan katanya, orang bukan, itu mah bukan ini Lik katanya, kan dia manggil saya Lilik tuh bang. Kata dia bukan, itu mah bukan orang. Nah, ponakan saya ngeke tuh, kata bukan orang, dia yakin karena emang bukan orang, emang bukan manusia gitu. Emang ya kalau dibilang kuntil sih, kuntilanak gitu bang. Emang saya juga sempat
ngelihat itu berapa kali. Saya cerita ke suami, kata suami ya iya aja, dia juga udah ngelihat. Ya udah, dari kejadian itu saya sama suami nggak boleh ngeliat jendela kalau malam gitu bang. Makanya dia sama suami udah besok nggak usah nengok ke jendela kalau udah azan maghrib digituin. Makanya semenjak kejadian itu ya saya jadi ya dibilang takut ya karena udah berapa kali kejadian kayak gitu yang saya alamin. Makanya di situ saya ya udahlah, ini buat pengalaman saya gitu kan bang. Makanya di rumah sakit itu ya pasti kejadian ganjil itu pasti ada ya bang. Nggak di rumah sakit, nggak di sekitar kita, nggak di rumah, semua itu yang saya alamin gitu bang. Nah nih Teh Mada, sekarang kan di tahun 2025 Teh ya, itu abang Teteh itu kondisi sekarang gimana Teh? Tangannya apa emang masih sering sakit atau udah normal banget itu Teh? Kalau alhamdulillah sih kalau untuk sekarang sih udah sehat, udah sembuh tangan mah. Ya cuma ya ada kekurangannya itu. Jadi dia kalau mau ngapa-ngapain susah bang. Jadi sekarang juga jadi udah nggak bisa kerja. Karena kan sekarang kerja yang dicari kan yang ibaratnya yang fisiknya yang ibaratnya utuh aja kadang susah ya. Apalagi itu kondisi udah tinggal tangannya tuh tinggal jempol doang jarinya ibaratnya sebelah kiri. Tapi kondisinya udah maksudnya nggak sakit-sakit gitu Teh? Enggak sih bang. Udah normal biasa lah gitu ya. Udah normal, udah biasa. Kekurangan itu aja. Cuma kekurangan itu aja. Makanya jadi sampai sekarang abang saya jadi nggak kerja karena nggak bisa bekerja. Jadi pengangguran lah ibaratnya di rumah. Kalau saya semalam sama Teh ngeliat kayak gitu kejadian Teh putus semalam. Jadi kan editor saya sakit nih. Saya bawa ke rumah sakit nih terdekat di daerah sini kan. Saya di bagian resepsionis lagi di IGD tuh. Resepsionis apa tuh bagian pendaftaran. Terus ke dokter IGD lagi ngobrol, tiba-tiba ada 3 orang datang nih, bawa plastik sama cewek, datang nangis tuh cewek. Saya pikir kenapa ya plastik, saya lihat mohon maaf Teh jempol, jadi dia kerja di pabrik kepotong, jadi plastik itu jempol, dia diperban. Tapi cuma 1 biji doang kan? Satu 1 jari doang. 1 jari. Nah terus dia bilang ke dokter IGD minta disambungin gitu. Emang terus, bisa? Nah itu dia, saya kan di samping dia banget kan ya, saya ngeliat, jempol, saya langsung begini kan. Terus kata dia, ada direkomendasiin ke rumah sakit ini, cuman waktunya kalau bisa cepet gitu kan, karena kan kalau emang mau disambung, kata dia gitu. Kalau di sini nggak bisa, soalnya udah malam, itu jam 11:30 apa jam 11 saya lupa tuh. Ya itu, dokternya nggak ada kata dia gitu kan. Minta sambung dia Teh. Cuma nggak tahu dah selanjutnya kayak gimana dan saya langsung ngurusin ke apotik waktu itu. Ya, serem memang kalau kecelakaan kerja itu Teh. Iya, makanya kan setiap pekerjaan pasti ada resikonya ya bang. Bener. Terus kalau abangnya Teteh itu dia ketiban mesin apa gimana Teh? Iya, ketiban mesin press. Jadi kan pas lagi shift malam, dia kan jaga malam pas lagi kerja malam tuh bang. Mungkin dia ngantuk apa gimana ya. Mungkin apa emang, kalau ada yang bilang sih katanya emang pabriknya itu angker bang. Katanya bukan abang saya doang, dulu pernah kata kejadian begitu juga sama karyawannya. Kerja lah ya. Kecelakaan kayak gitu sering terjadi. Cuma ya mungkin bosnya itu ada yang bilang, ya kan kalau setiap perusahaan sebetulnya kayak PT-PT gitu bang yang saya tahu katanya harus ada tumbal gitu ya bang. Bener nggak sih itu bang? Wah itu mau alam. Soalnya emang kalau yang di PT yang saya pernah kerja ya pabrik sepatu itu emang ada bang. Dia setiap tahun numbalin kepala kerbau. Oh iya maksudnya tumbal gitu. Hewan. Tumbal hewan. Kalau tumbal manusia alam saya juga nggak tahu sih. Itu emang ada bang. Emang kalau saya pernah kerja di bagian sepatu tapi insole. Oh di insole. Dan saya bagian cutting. Cutting kan mesin press ya. Jebret cetakan gitu kan. Yang buat motong dari kotak. Dibikin bentuk sepatu kan. Betul. Terus bikin taplakan. Nah itu saya udah ya salah mencet tangan Teh kan. Makanya kita nggak boleh ngantuk ya bang. Cocok mesin jebret ngambil lagi kan. Itu saya 6 bulanan lah. Itu tahun 2010 kalau nggak salah itu. Nah terus setelah saya resign, ada juga kecelakaan kerja teman saya, kena juga. Serem sih emang resikonya. Untung saya udah keluar. Kalau di pabrik itu. Itu memang kejadian di pabrik saya kerja juga itu pernah ada kejadian itu bang. Jadi mekaniknya tuh bang, lagi betulin mesin jahit. Mesin jahitnya meledak bang. Kan mesin jahit di pabrik kan pakai listrik semua. Mesinnya meledak? Iya meledak. Kena itu
mekaniknya katanya meninggal sih. Oh, Itu tapi pas saya udah berhenti kerja ya, saya tahu dari teman yang masih kerja di sana kan. Mesinnya meledak gitu teh? Iya, lagi dibetulin meledak. Oh, dia teknisinya. Iya. Iya. Apa ya, orangnya sih kalau katanya sih meninggal yang saya dengar. Waktu pertama katanya masih kayak koma gitu. Biasanya nggak sadar lah. Cuma pas dikabari katanya nggak lama lagi meninggal mekaniknya. Makanya saya pas dari itu, ya Allah, untuk saya udah nggak di situ, kata saya. Iya, benar. Ibaratnya di situ juga kayak gitu, misalkan nggak dikasih tumbal kepala kerbau, itu satu PT itu bisa kesurupan, Bang. Oh, di pabrik itu. Jadi kesurupan massal itu sering kejadian. Sering dengar saya emang di situ orang kesurupan ya. Iya, zamannya saya lagi kerja aja kesurupan tuh, Bang, banyak malam-malam. Ya itu akibat, katanya sih akibat kelewat ngasih tumbal kepala kerbau itu. Mungkin teman-teman di rumah nih ada yang punya cerita juga tentang rekan kerja, entah teman, entah saudara, bahkan teman-teman sendiri. Boleh dong komentar di kolom komentar gimana pengalaman kalian gitu, yang kalian ketahui. Gila sih. Terus kalau untuk abangnya kakak nih, selama dirawat berapa hari kak waktu itu? Abang saya yang diamputasi tuh? Yes. Sekitar 3 mingguan. Wah, 3 minggu? Terus dia selama 3 minggu itu mengalami kejadian horor selain ngeliat kakak itu, apalagi yang dialamin? Ya kalau dia sih katanya suka ngelihat kayak ada orang sekilas lewat gitu, terus kayak ada orang mau masuk tapi udah masuk tapi nggak ada orang gitu, Bang, yang didengar sama dia ya. Terus kayak di kamar mandi suka ada yang di kamar mandi kayak ada suara orang mandi, ada seorang lagi di toilet gitu. Mungkin itu pasien lain kali atau keluarga pasien. Iya, tapi kan kejadiannya sebelumnya emang saya juga ngalamin kan. Jadi, kalau dia ngeliat kuntilanak atau pocong atau gundurwo atau yang lain-lain? Enggak, Bang. Enggak ngeliat. Kejadian lain enggak. Iya. Kayak gitu. Gila ya, serem amat ya. Dan sekarang rumah sakit itu udah pindah ya teh ya. Udah jadi, ya saya tahu banget rumah sakit itu. Iya. Udah jadi rumah sakit lain gitu. Iya, benar. Dulu bangunan itu emang serem. Itu almarhum bapak pernah dirawat di situ 6 hari. Lorongnya itu panjang. Iya. Kiri kanan taman, ke kanan. Betul. Gila Pokoknya kita kalau dari pintu masuk kalau kita mau ke kamar pasien itu ya pasti kita ngelewatin lorong-lorong itu deh, Bang. Iya, itu benar. Makanya rumah sakitnya kayak gitu. Nah nih teh, dari 12 saudara nih teh, banyak banget ya teh ya. Iya. 12 saudara. Orang zaman dulu tuh Orang zaman dulu emang ya. Hebat-hebat. Bukan masalah kuat itu sih, mungkin orang zaman dulu itu kalau ibu saya sih kenapa anaknya banyak bukan karena nggak KB, tapi emang karena ada masalah kalau KB itu dia berbahaya gitu, Bang. Jadi emang dokter nggak boleh KB apapun. Oh iya. Jadi KB mandiri lah. Jadi anaknya banyak karena nggak bisa KB. Nah dari 12 orang ini teh ada yang sensitif teh dalam hal-hal gaib gitu misalkan. Kalau untuk keluarga saya sendiri sih nggak ada sih, Bang. Cuma kalau dari suami saya ada. Oh, suaminya teteh sendiri? Iya, dia sensitif. Sensitifnya gimana tuh? Dia sensitifnya itu bisa ngerasa, Bang. Kalau mau ada makhluk yang lewat atau makhluk yang mau ganggu, dia bisa ngerasain. Makanya dia juga bisa ngerasain kalau di saat kayak saya nih waktu itu kan pernah sakit kan. Sakit tuh bagian ini, Bang, perut sebelah kiri terus tuh, Bang. Nah anehnya saya udah berobat ke dokter spesialis ke apapun itu nggak ada penyakitnya gitu. Nah tapi ternyata emang suami saya udah bilangin itu kayaknya ada makhluk yang suka sama kamu, dia ngomong gitu. Nah akhirnya kan kita nyarilah orang yang ibaratnya yang paham kayak gitulah, Bang ya, ibaratnya kita ikhtiar lah. Tapi kan ternyata emang pas kita udah dapet, emang orang yang ngerti itu ngasih tahu, iya emang ada makhluk yang suka sama kamu katanya. Akhirnya tuh waktu itu saya dibersihin tuh, Bang. Jadi suami itu feeling kayak gitu. Feeling, benar. Dia terasa banget kalau mau kejadian apa-apa atau mau ada yang gangguin saya, dia tahu, Bang. Makanya suami saya itu bisa ngerasa kayak gitu. Iya. Kalau untuk anak sendiri teh normal? Kalau kata yang orang ngerti mah sih dia, anak-anak saya juga ngerasa. Karena nih yang cewek nih nggak usah diem nih. Benar. Dari tadi ya. Emang aktif ada tuh dia. Di belakang layar tuh. Aktif emang dia. Aktif emang anaknya. Dia aktif. Berapa tahun teh? Ada 6 tahun? Udah 7 tahun. Oh 7 tahun? Baru. Udah 7 tahun? Hah? Dek ditanya. Cengar. Berapa tahun, Dek? 7 tahun. Wih, berarti udah SD ya? Kelas berapa? Kelas 1 ya? Kelas 2?
Naik Wih, kelas mantap. 2 banget. SD apa MI? SD. SD apa artinya? Kepanjangannya? Sekolah dasar. Ya. Ya, di sini beliau nih nggak bisa diam nih bolak-balik. Jadi kalau ada suara-suara, nih ini dia nih pelakunya. Lagi main sama si Iya, Agoy. maaf ya Bang ya. Kucing. Iya nggak apa-apa teh aman. Emang anaknya Dia lagi main sama aktif, kucing tuh si Agoy. apalagi sama kucing deh. Oke, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman yang dalam sama Ibu Manda ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, rumah sakit. Ya, bukan rumah sakit aja sih, rumah kita bahkan di mana ya adalah hal-hal seperti itu. Karena kita hidup berdampingan, masing-masing percaya dan ya nggak usah takut lah sama makhluk kayak gitu. Karena mereka diciptakan buat menggoda manusia, jadi kuatkan iman dan Islam kita. Oke, jangan lupa selalu baca doa. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih banyak Bu ya. Iya sama-sama Bang ya. Maafin ya kalau banyak salahnya ya. Iya, maafin juga ya Bu ya, nggak usah banyak nanya ya. Gak apa-apa Bang. Dadah. Namanya maklum baru pertama. Iya, grogi ya Bu ya. Gitu sob, jadi nggak gampang cerita depan kamera tuh ya Bu ya. Duk Iya, rasanya ya. beda tetap ya. Di depan kita bisa cerita, kalau nggak di depan kamera kita bisa cerita leluasa. Di depan kamera kita kayak, aduh kayak jadi bingung apa mau diceritain. Apa mau diomongin. Ketika kamera nyala, lighting nyala, udah tuh deng aja pikiran ngeblank. Dadah. Iya. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.